Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini saya akan menunjukkan bagaimana cara menginterpretasi hasil analisis efisiensi teknis dengan menggunakan software Frontier. Kita akan mengambil contoh kasus seperti berikut ini, di mana ada mahasiswa yang melakukan penelitian skripsi dengan judul Analisis Efisiensi Teknis Usaha Tani Padi di Kabupaten Sukabumi. Lalu kemudian ada 3 tujuan penelitian. Yang pertama, menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi produksi padi. Yang kedua, menganalisis tingkat efisiensi teknis usaha tani padi. Dan yang ketiga adalah menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat inefisiensi. Keseluruhan dari tujuan penelitian ini akan dijawab dengan metode analisis regresi fungsi produksi stokastik Frontier tipe COP12. Ini adalah data yang akan dianalisis. Terdapat 30 jumlah responden, jadi N-nya adalah 30. Kemudian karena datanya merupakan data cross section, sehingga pada waktunya kita tulis 1 seperti ini. Lalu kemudian ada variabel Y berupa produksi padi, tentu saja karena tadi judulnya adalah usaha tani padi. Lalu kemudian produksi padi ini akan diduga dipengaruhi oleh 5X atau 5 variabel independen, yaitu X1 luas lahan, X2 benih, X3 urea, X4 pestisida, X5 tenaga kerja. Lalu kemudian ketidakefisienan atau tingkat inefisiensi teknisnya diduga dipengaruhi oleh 2 faktor, yaitu Z1 dan Z2, yaitu umur dan pendidikan. Sehingga secara total di sini ada berapa variabel? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 gitu. Y-nya ada 1, lalu X-nya ada 5, lalu Z-nya ada 2. Baik, kita akan buka pertama. Tentu kita susun datasetnya di dalam Excel seperti ini. Ini datanya sama, tetapi ini sudah di dalam file Excel. Lalu kemudian kita akan mengubahnya dalam bentuk len. Caranya adalah kita copy seperti biasa di sini. Judul variabelnya kita copy ya. Lalu kemudian nomor dan waktu, karena dia tidak perlu kita len, maka kita kopikan. Setelah itu kita paste di sini. Oke, lalu kemudian kita pakai fungsi len atau ln pada data yang pertama. Buka kurung, lalu kita masukkan, ini ada di C3 ya. Lalu kemudian tutup kurung, kita enter. Maka tinggal kita tarik. Kita tarik ke bawah. Oke, kita sudah mendapatkan datanya. Lalu untuk menganalisis data ini ke dalam software Frontier, kita harus menyiapkan file Excel yang baru. Kita buka dulu, ini adalah file Excel-nya, kita siapkan. Lalu kemudian kita copy datanya. Kita copy. Lalu kita paste di sini, paste values. Nah, kalau sudah, sebelum kita save, kita ubah dulu dalam bentuk number. Lalu kemudian kita pilih digitnya adalah digit 6 angka di belakang koma. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 angka di belakang koma. Oke, kita sudah lihat ada 30 data dengan 5 variabel X dan 2 variabel Z. Kalau sudah, kita save as. Lalu kemudian kita pilih akan di save di mana. Oke, taruhlah di sini ya, di Frontier. Kita kasih nama, dan nama filenya harus pendek ya, tidak boleh panjang. Ya, maksimal 7 karakter lah. Padi, lalu kemudian kita pilih yang type delimited, txt.
Kalau sudah, kita save. Nah, kalau sudah, ini kita tutup saja. Yang ini juga kita tutup. Maka kita masuk pada file yang tadi. Ini adalah padi.txt. Lalu kemudian, karena akan dianalisis dengan Frontier, kita ubah menjadi DTA. Lalu file DTA ini, padi.dta ini kita masukkan, kita copy ke dalam folder Frontier-nya. Setelah itu, kita jalankan programnya. Kita jawab seperti biasa, kita pilih T pertama, lalu kemudian apa yang akan Anda analisis, technical efficiency, kita ketik 2, lalu tulis nama filenya, tadi padi ya, padi.dta, outputnya padi.out, lalu kemudian fungsinya, fungsi produksi atau fungsi biaya, fungsi produksi 1, lalu apakah sudah di log atau di learn, sudah, kita pilih Y, enter lagi, berapa datanya, tadi ada 30, time periodnya 1, lalu jumlah observasinya 30 ya, sama, enter, ada berapa X, kita pilih 5, lalu apakah memakai konstanta, ya, kita pilih Y, lalu Z-nya tadi ada 2, lalu terakhir kita ketik N, lalu enter. Maka akan muncul output dari Frontier namanya padi out ya. Nah, kita tinggal buka. Ini adalah output dari Frontier-nya. Yang perlu kita lihat dari sini ada dua bagian. Yang pertama adalah bagian ini, MLE estimate. Dan yang kedua adalah bagian dari technical efficiency estimate. Ini ya. Rata-rata efisiensi yang dicapai oleh petani ini dia, 0,903 atau 90,3%. Nah, kita akan menginterpretasi data yang ini dulu kan. Nah, cara yang sebenarnya bisa dikatakan mudah adalah kita menuliskan kembali dengan jumlah digit yang lebih sedikit. Kalau kita lihat seperti ini kan agak sedikit membingungkan ya. Apalagi kita mungkin tidak terbiasa melihat angka yang banyak seperti ini. Maka kita buat sendiri, kita tulis koefisien regresi. Koefisien regresi kan ini ya, tetapi ini digitnya sangat banyak, agak membingungkan. Maka kita tulis kembali. Ini kita lihat minus 0,426. Kita tinggal kopikan langsung. Kenapa? Karena di sini tidak di pangkat 1 atau minus 1, sehingga angkanya langsung sama ya. Oke, koefisien regresinya minus 0,426. Lalu kemudian yang kedua sama lagi karena dia di belakangnya adalah 00, jadi langsung kita bisa tuliskan 0, pakai titik ya di sini ya. Oke. 0,290. Atau mungkin kita pakai koma saja supaya kita nanti tidak bingung. Jadi seperti ini. Lalu kemudian yang ketiga, nah ini kita lihat di sini ya. Ini kan 0,1227, tetapi di belakangnya plus 1, sehingga aslinya koefisien regresinya adalah 1,227. Gitu. Kenapa? Karena di belakangnya ada dikali 10 pangkat 1. Sehingga komanya itu maju gitu. Atau komanya ke kanan, mundur ke belakang gitu. Lalu kemudian yang beta 3 ini justru sebaliknya. Kalau tadi dia plus 1, nih, sekarang ini minus 1. Berarti komanya ke depan kan. Sehingga bukan lagi 0,565 nih, tetapi adalah 0,0565 gitu. Tapi kita buat 3 digit aja, jadi kita hapus sehingga 0,056. Dengan cara yang sama kita mendapatkan koefisien regresi untuk beta 4 adalah
minus 0,211. Ini tinggal ditulis saja. Lalu kemudian beta 5-nya, nah ini kita lihat minus 2, sehingga komanya maju ke depan ya, menjadi 0,0063. Tiganya kita hapus saja jadi 0,006. Nah, ini adalah koefisien regresinya. Delta 0 berapa? Karena dia 0 di belakang, kita tulis langsung ya. 0,658. Lalu kemudian delta satunya 0, ini negatif, 0,133. Kemudian delta 2-nya karena minus 1 ini jadi 0,024. Kemudian sigma square minus 2 berarti jadi 0,06. Lalu kemudian yang terakhir adalah gamma. Tinggal kita tulis karena di belakangnya plus 00, 0,999. Baik. Lalu kemudian T hitungnya. T hitung adalah T rasio ini. Kita bisa tulis ulang. Ini kan 0, artinya tinggal kita copy. Lalu kemudian yang ini kita bisa copy. Tapi karena ini 1, maka maju ke depan menjadi 5, kan? 5,557. Lalu ini sama nih 1. Kita bisa copy. Karena ini plus 1 maka menjadi 5,501. Kemudian yang ini 0, kita tinggal copy. Oke, jadi bisa diketik, bisa di copy, silahkan. Ini kita copy, coba. Di sini tandanya adalah plus 1, berarti dia maju menjadi ini ya, plus 1, sehingga menjadi minus 1,627. Lalu kemudian beta 5 kita copy sebagian aja yang di depan. Nah, karena minus 1 komanya mundur ya, atau maju karena ditambah 0, sorry, maka menjadi 0,0273. Kita hapus 0,027. Dengan cara yang sama, ini menjadi 6,939. Dengan cara yang sama, ini menjadi besar sekali nih, minus 11,033. Cuma dia minus saja ya, tapi angkanya besar, 11. Ini 0, tinggal kita copy. Kemudian ini plus 1 menjadi 6,663. Yang terakhir plus 2, jadi besar sekali, 49 dia T hitungnya. 331. Nah, kita udah dapat koefisien regresinya ini ya. Koefisien regresi ini merupakan ini, sudah lebih enak melihatnya. T hitung juga sama. Nah, setelah itu kita cari T tabel kan. T tabel. Nah, bagaimana mencarinya? Salah satu cara termudah adalah dengan Excel. T tabelnya berapa sih gitu. Oke. T tabel. Nah, kita pilih alfanya dulu. Ada 3 alfa kan. 1%, 5%,
10%, 1% itu berarti 0,01, persen 0,05, 10% 0,1. Lalu kemudian untuk mencari t-tabel kita pakai fungsi tinf. Nah, tinf ini kita harus memasukkan probability, berarti adalah angka alfanya. Dan yang kedua adalah deg freedom-nya, derajat bebas. Nah, derajat bebasnya berapa gitu. Kita cari dulu df-nya. Df itu fungsinya adalah rumusnya adalah n min k. Jadi ini kecil ya, df sama dengan n min k. N-nya berapa? N-nya adalah di soal kita tadi 30. Lalu K-nya berapa? K merupakan penjumlahan dari semua variabel. Jadi jumlah variabelnya itu ada berapa? Y ada 1 tadi ya, lalu X, lalu Z. Nah, jadi K sama dengan Y-nya ada 1, kemudian X-nya ada 5, kemudian Z-nya ada 2. Maka K sama dengan berapa? 5 tambah 3, berarti 8. Berarti DF-nya sama dengan 30 dikurangi 8. Berapa? 22 ya. Oke. Jadi DF-nya adalah 22. Nah, sehingga kita tinggal pakai fungsi tinf. Kita masukkan probability-nya, lalu deg freedom-nya sama semua kan, 22. Lalu kita tarik. Nah, ini dia t-tabel kita. Kita buat 2 angka aja di belakang koma. 2,82, 2,07 dan 1,72. Oke, kita kembali ke sini. T-tabel kita adalah untuk alfa 1%. Kita punya t-tabel 2,82. Untuk alfa 5%, kita punya t-tabel 2,07 tadi. Lalu kemudian untuk 10%-nya adalah berapa tadi? 1,72. Oke. Nah, kita tinggal bandingkan nih. Oke. Apakah T hitungnya lebih besar atau lebih kecil dari t-tabel? Oke. Ketika melihat nilai T hitung yang negatif, negatifnya kita bisa hilangkan dulu atau tidak usah dibaca, sehingga nanti kita bisa mengetahui dia signifikan atau tidak gitu. Oke, tabel saya geser sini. Kita akan melihat signifikansi ya, signya. Oke, konstanta atau beta 0 ini berarti non signifikan. Kenapa? Karena T hitungnya lebih kecil dari t-tabel. Oke, dia 0,5, sementara yang paling kecil nih 1,72. Yang kedua, dia sig pada alfa 1%. Kok bisa? Ya, karena angka 5,557 ini lebih besar daripada 2,82. Oke. Dengan cara yang sama kita lakukan untuk yang setelahnya, ini sama persis ya. Oke, nomor 2 ini 5,501. Lalu kemudian ini non-sig. Sama alasannya karena T hitungnya. Oke, yang ini T hitung lebih besar dari t-tabel. Ini maaf, terbalik ya. Nah, seperti ini. Karena T hitung lebih kecil dari t-tabel, maka dia non signifikan gitu.
Sementara yang ini T hitungnya lebih besar dari T tabel. Supaya tidak bingung, saya tulis T hitung lebih besar dari T tabel. Hitung lebih besar dari T tabel. Oke, lalu yang ini 1,6 berarti non-sig juga. Karena 1,6 lebih kecil dari 1,72 ya. Kemudian beta 5 0,027 non-sig juga. Jadi kalau di sini kita bisa lihat bahwa faktor yang mempengaruhi produksi padi hanya dua, yaitu beta 1 dan beta 2. Tadi di soal kita bisa cek, beta 1 adalah luas lahan, beta 2 adalah apa tadi ya? Beta 2 adalah benih. Jadi hanya luas lahan dan benih. Oke, lalu kemudian kita akan melihat deltanya sekarang. 6,9 jauh lebih tinggi dari ini, berarti dia signifikan pada alfa 1%. Kenapa? Karena T hitungnya 6,939 itu lebih besar dari T tabelnya. Lalu kemudian delta 1 ini juga 11, besar sekali. Maka dia juga sama, signifikan pada alfa 1%. 11,033 itu lebih besar dari T tabel. Lalu yang lain kita bisa lihat ini non signifikan, 0,4 lebih kecil dari 2,72. Lalu ini 6,3 berarti dia signifikan juga. Ini kebetulan sekali kita dapat angkanya besar-besar semua ya, sehingga signifikan pada alfa 1%. Berapa ini? 6,63. Lalu yang paling bawah ini besar sekali, bahkan 49 ya, T hitungnya. Maka sudah pasti dia lebih besar dari T tabel. Bisa kita lihat ini. Besar sekali. Oke, jadi di sini kita bisa lihat X yang berpengaruh ada dua, yang signifikan ya, yang lain non-sig. Sementara untuk deltanya delta 1 ya, karena konstanta biasanya tidak kita lihat. Lalu nilai gamma juga signifikan. Nah, setelah kita mendapatkan hasil ini, seperti ini, maka kita harus bisa menginterpretasikan hasilnya. Jadi, misalkan ini adalah output frontiernya, lalu kemudian sudah kita analisis tadi koefisien regresi seperti ini, T hitung, lalu signifikan, kita dapat yang signifikan ternyata adalah ini, dan ini. Kemudian teman-teman bisa menuliskannya seperti berikut ini. Jadi nama variabelnya ditulis, parameter, lalu koefisien, standar error juga sudah ada, tapi kalau misalkan standar error tidak ditulis tidak apa-apa. Yang penting adalah T hitungnya, lalu kemudian dia signifikan pada alfa berapa. Didasarkan dari hasil ini tadi. Oke. Lalu kemudian kita coba interpretasikan. Yang pertama gamma. Gamma berapa? Kita lihat di sini. Gamma kita adalah 0,99 ya. Ini dia. 0,99. Apa interpretasinya? Interpretasinya nilai gamma didapatkan sebesar 0,999 dan signifikan pada alfa sebesar 1%. Ini menunjukkan bahwa 99,9% tingkat variasi produksi padi
disebabkan oleh perbedaan efisiensi teknis. Dan sisanya, ini hanya kecil sekali ya, 0,1% disebabkan oleh pengaruh eksternal yang tidak bisa dikendalikan oleh petani. Nah, ini bisa macam-macam ya, iklim, serangan hama penyakit, dan kesalahan pemodelan. Lalu yang kedua adalah uji secara parsial. Kita lihat tadi hasilnya, kita lihat ini beta 1 sampai beta 5, yang signifikan ada berapa? Ada 2, yaitu beta 1 dan beta 2. Oke, sementara beta 3, 4, dan 5 tidak signifikan. Maka kita interpretasikan, kita bisa tulis, pengujian secara parsial pada fungsi produksi menunjukkan bahwa faktor produksi X1 ini adalah luas lahan dan X2 yaitu benih berpengaruh nyata terhadap produksi padi. Lalu kita jelaskan, luas lahan berpengaruh nyata terhadap produksi padi dengan elastisitas produksi frontier positif 0,290. Dari mana? Ini tadi. Nih, koefisien regresinya. 0,290. Artinya, jika luas lahan ditambah 1%, maka produksi akan meningkat sebesar elastisitas produksinya. Dengan asumsi input lainnya tetap. Benih juga sama ya, kita dapatkan angkanya besar sekali nih, 1,227. Berarti bisa kita interpretasikan bahwa jika benih ditambah 1%, produksi akan naik 1,227%. Sementara tadi hasil analisis juga menunjukkan bahwa faktor produksi X3, X4, dan X5, pupuk urea, pestisida, dan tenaga kerja secara statistik tidak berpengaruh nyata terhadap produksi padi. Oke. Lalu kemudian sekarang kita lihat faktor-faktor yang mempengaruhi inefisiensi, jadi deltanya. Kita lihat ini, kita hanya punya 2 delta ya, delta 0 tidak perlu dilihat. Nah, dari sini kita lihat bahwa delta 1 dia signifikan pada alfa 1%. Sementara delta 2 non-sig atau tidak signifikan. Tadi delta 1 adalah umur, delta 2 adalah apa tadi ya? Pendidikan kalau tidak salah. Maka kita bisa tulis, hasil estimasi menunjukkan bahwa umur berpengaruh nyata terhadap tingkat inefisiensi usaha tani pada tingkat alfa sebesar 1%. Ya kan? Tadi alfanya 1%. Nih. Lalu kemudian variabel umur memiliki koefisien bertanda negatif. Oh ya, ini dia, negatif. Negatif 0,133. Jadi kalau untuk interpretasi Z itu tidak perlu melihat angkanya. Jadi setelah ditulis tabelnya, kita hanya cukup melihat tandanya saja, positif atau negatif. Karena negatif, berarti bahwa semakin tua umur petani atau umurnya bertambah, maka semakin kecil petani tersebut melakukan ketidakefisienan. Kalau di sini positif, berarti ini semakin besar. Karena bertanda negatif, maka umurnya makin bertambah atau semakin tua, maka ketidakefisienannya justru semakin kecil karena dia negatif. Sementara variabel pendidikan atau delta 2 non signifikan. Maka kita bisa tuliskan, sementara itu variabel pendidikan secara statistik tidak berpengaruh terhadap tingkat inefisiensi petani. Gitu. Lalu bagian yang terakhir dari interpretasi software frontier ini adalah technical efficiency estimate. Nah, di sini kita harus melihat secara manual, memang kita lihat masing-masing ini sebarannya berapa. Kalau bingung ya teman-teman bisa copy aja di sini supaya tidak banyak digitnya gitu ya. Ini adalah tingkat efisiensi teknisnya. Oke. Ya sudah, kita copy tingkat efisiensi teknisnya, ini berarti 0,97 gitu. Ini 0,849 dan seterusnya. Atau langsung kita hapus di
bagian akhirnya ini juga bisa. Lalu kemudian rata-ratanya kita dapat 0,903. Nah, sebaiknya sebaran dari efisiensi teknis ini kita rekap satu-satu, lalu kemudian kita kelompokkan dalam range seperti ini. Mulai dari yang kurang dari 0,5 gitu ya. Lalu 0,51 sampai 60 ada berapa, kita cek. Dari 0,61 sampai 70 kita cek ada berapa gitu ya, sesuai dengan data yang ada di sini. Lalu nanti totalnya 30 harusnya ya kan, jumlahnya berarti ada 30. Lalu kita bisa mencari persennya. Angka minimum paling kecil ada berapa, yang maksimum ada berapa. Kita bisa lihat di sini. Angka paling kecil ini berapa, paling besar berapa. Tapi yang pasti rata-rata efisiensi teknisnya adalah 90,3. Jadi di sini rata-ratanya bisa kita tulis langsung ya, 93. Sesuai dengan hasil ini. Nah, setelah itu kita bisa interpretasikan hasil analisis menunjukkan tingkat efisiensi teknis yang dicapai oleh petani padi berkisar antara nilai min-nya berapa, kita cari kan di data kita, lalu hingga ini ya, hingga nilai max-nya berapa, dengan rata-rata 0,903 sesuai dengan ini. Nih rata. Sementara nilai min ini harus dicari, nilai maksimum harus dicari. Teman-teman juga bisa menambahkan penjelasan gitu ya, atau pembahasan. Misalkan sudah didapatkan tabel ini, maka kita bisa bahas yang nilai efisiensinya berada di atas 80% itu ada berapa orang. Nah, itu sebagai tambahan untuk menunjukkan sebenarnya petani yang berada di atas ini, yang efisiensinya cukup tinggi ini, jumlahnya ada berapa gitu. Apakah mayoritas atau minoritas. Lalu kita bisa tulis seperti ini. Oke, saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Semoga teman-teman bisa mengikutinya secara runtut dan teman-teman bisa mendapatkan gambaran dan wawasannya. Gitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.